Video ini akan membahas bagian pertama dari mata kuliah Operations Management, yaitu dengan topik Operation and Productivity. Adapun slide ini disiapkan berdasarkan buku acuan yang digunakan yang ditulis oleh Profesor Heiser, Render, dan Munson dari buku yang berjudul Operations Management, Sustainability, and Supply Chain Management. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip dari Operation Management. Baik, kita akan mulai. Apa itu Operation Management? Ketika kita membahas Operation Management, biasanya pikiran kita akan mengarah ke bagaimana produk atau jasa dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nah, dalam proses produksi itu terdapat berbagai macam aktivitas. Produksi sendiri didefinisikan sebagai proses menghasilkan barang atau jasa di dalam suatu perusahaan. Nah, aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam produksi itu tentu sangat banyak, begitu ya. Jadi, operations management itu sebenarnya adalah pengelolaan aktivitas-aktivitas dalam rangka menghasilkan produk atau jasa yang melibatkan proses transformasi dari input menjadi output yang memiliki value bagi customer. Oke, untuk menghasilkan barang atau jasa, biasanya terdapat 3 fungsi utama yang ada di dalam perusahaan, yaitu fungsi marketing, ya, sebagai bagian atau fungsi yang menghasilkan permintaan atas barang atau jasa yang ingin dihasilkan tersebut. Kemudian, ada fungsi production atau operations, yaitu sebagai bagian yang berfungsi atau memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan, merakit, atau memproduksi barang atau jasa. Dan ada juga fungsi finansial atau fungsi accounting, yaitu sebagai bagian yang mencatat keuangan dalam perusahaan sehingga dapat kita ketahui sebuah perusahaan itu performanya seberapa baik, tentu dari laporan keuangannya, ya. Apakah dia profit atau rugi. Salah satu cara menganalisa organisasi atau perusahaan, kita dapat melihat dari struktur organisasinya. Setiap organisasi biasanya atau perusahaan biasanya memiliki 3 fungsi utama yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu fungsi operations, fungsi marketing, dan fungsi finance. Nah, kita ambil contoh misalkan sebuah bank. Dia tentu akan punya fungsi operasional untuk kegiatan sehari-harinya, seperti yang dilakukan oleh teller, sales, atau manager, ataupun security dari bank. Kemudian ada bagian finance yang untuk mencatat apa saja uang masuk, uang keluar dari sebuah bank, ataupun bagian audit, begitu ya. Dan juga ada bagian marketing yang bertugas untuk ya tentunya mencari nasabah dalam suatu bank, begitu. Nah, perusahaan lain juga kemungkinan besar ya di luar bank juga kemungkinan besar akan memiliki fungsi-fungsi yang serupa, begitu ya. Ada bagian operations-nya, ada bagian finance-nya, ada bagian marketing-nya. Meskipun meskipun detailnya itu bisa jadi akan berbeda-beda untuk masing-masing perusahaan. Melalui 3 fungsi utama yang sudah disebutkan sebelumnya, perusahaan dapat menciptakan atau menghasilkan barang ataupun jasa yang nanti akan digunakan atau dihargai atau dibeli oleh customer-nya. Namun penting diketahui bahwa setelah perusahaan bisa memproduksi, seringkali banyak pihak yang akan terlibat untuk memastikan perusahaan dapat memenuhi permintaan dari customer-nya. Ambil contoh saja, untuk memproduksi barang atau menghasilkan jasa, perusahaan seringkali membutuhkan bantuan dari perusahaan lain sebagai pemasok bahan baku ataupun hal-hal lain yang diperlukan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut. Kemudian ada juga bagian logistik, begitu, yang memastikan
aliran barang mulai dari produsen ke manufaktur ke distributor hingga sampai ke tangan customer itu berjalan dengan baik. Nah, terminologi ini ditemukan di materi atau pembahasan yang disebut dengan rantai pasok, di mana dalam rantai pasok itu terdiri dari berbagai entitas yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas untuk memenuhi permintaan customer. Nah, entitas-entitas tersebut diantaranya ada yang namanya produsen, ada yang namanya supplier, ada yang namanya manufaktur, ada yang namanya distributor, retailer, dan tentu end customer itu sendiri. Nah, oleh karena itulah memahami bagaimana rantai pasok itu bekerja itu sangat penting bagi atau dalam pembelajaran operations management. Karena dengan mengetahui bagaimana kolaborasi antar entitas tersebut, ini akan menghasilkan competitive advantage bagi rantai pasok produk atau barang atau jasa itu sendiri. Nah, ini akan kemungkinan besar akan menghasilkan customer satisfaction yang lebih baik. Sampai pada poin ini, Anda mungkin sudah bisa mengira-ngira mengapa atau apa pentingnya mempelajari operations management. Pertama, tentu karena operation management merupakan salah satu dari 3 fungsi inti dari suatu perusahaan. Jadi, suatu perusahaan tidak akan terlepas dari yang namanya fungsi operasional. Nah, kemudian yang kedua, dengan mempelajari operation management, Anda akan dapat mengetahui secara umum aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian yang ketiga, dengan mempelajari operation management akan memberikan Anda pemahaman tentang bagaimana seorang manajer operasional itu akan bekerja. Dan yang keempat, itu setelah mempelajari operation management, diharapkan Anda dapat menganalisa bagaimana melakukan efisiensi sehingga biaya operasional yang tinggi dalam suatu organisasi dapat dikurangi atau ditekan. Baik, pada tabel ini kita akan memberikan ilustrasi sederhana bagaimana efek dari peningkatan performa pada masing-masing fungsi utama di perusahaan, yaitu fungsi marketing, fungsi finance, dan fungsi operations. Jadi kita ingin melihat jika terjadi peningkatan performa di masing-masing fungsi tersebut secara terpisah, seberapa besar sih efeknya terhadap peningkatan profit dari perusahaan. Nah, di sini diilustrasikan laporan rugi laba begitu ya, yang dari suatu perusahaan tentu yang disederhanakan, di mana komponen yang dilaporkan di sini dapat dilihat pada bagian paling kiri atau kolom paling kiri. Di sini ada sales atau penjualan begitu ya. Kemudian ada cost of goods atau harga pokok, ada gross margin yaitu sales dikurangi cost of goods. Kemudian ada finance cost atau bisa juga kadang-kadang disebut biaya admin. Kemudian subtotal ini yaitu gross margin, yaitu profit kotor begitu ya, laba kotor dikurangi biaya admin. Nah, kita dapat subtotal ini, mungkin bisa juga disebut sebagai laba sebelum pajak begitu ya, profit sebelum pajak. Nah, di sini ada komponen pajak sebesar asumsi saja 25%. Baru kita dapat di sini laba bersihnya atau juga di sini disebutnya sebagai contribution-nya. Nah, diketahui bahwa dalam ilustrasi ini kita akan mengasumsikan bahwa perusahaan akan mencoba memilih di antara 3 strategi, yaitu strategi marketing, yaitu berusaha di sini ya, yang ini strategi marketing atau opsi marketing yang diasumsikan dapat meningkatkan sales atau revenue
sales revenue sebanyak 50% dari yang sebelumnya. Kemudian ada juga opsi accounting atau meningkatkan performa adminnya. Yang di sini ditunjukkan bahwa dengan strategi ini maka kita dapat mengharapkan penurunan biaya admin atau biaya finance sebesar 50% dari sebelumnya. Dan yang strategi ketiga adalah strategi penerapan operation management, yaitu mendapatkan produksi ataupun operations yang lebih rendah biayanya. Jadi reduce production cost. Nah, di sini dicontohkan tidak sebesar yang lainnya, 50-50, yang ini hanya 20%. Nah, bagaimana efeknya terhadap contribution begitu ya. Nah, sebelum kita ke sana, kita lihat dulu nilai awalnya begitu ya. Nilai awalnya di sini diketahui, oke, saat ini penjualan itu sebesar 100.000 US dollar. Jadi di 100.000 untuk menghasilkan 100.000 ini kita memerlukan biaya pokok sebesar 80.000 US dollar. Jadi dengan diketahui ini kita bisa mendapatkan berarti untungnya laba kotornya adalah 20.000. 100.000 dikurangi 20.000. Kemudian dikurangi lagi biaya finance, dikurangi 6.000, maka kita dapatkan adalah 14.000. Nah, kemudian dikurangi tax dari pendapatan ini laba ini ya sebesar 25%, maka didapatkan dikurangi 3.500 dan didapatkan bahwa profit saat ini adalah 10.500. Nah, kemudian kita coba analisa strategi pertama, yaitu strategi yang sebenarnya paling sering dipikirkan oleh suatu perusahaan, yaitu pada umumnya perusahaan ketika ditanya bagaimana meningkatkan profit Anda, pasti kebanyakan akan punya ide adalah oke, kita tingkatkan penjualannya. Nah, di sini kita lihat ya memang benar kalau misalkan penjualan meningkat sampai 50%, ini kan besar ya, kalau bisa dibilang besar. Meskipun ya kalau perusahaan yang sudah stabil begitu penjualannya meningkatkan lagi sebesar 50% itu prestasi tersendiri dan agak sulit sebenarnya dicapai. Jadi katakanlah ini berhasil meningkatkan penjualan sebesar 50%, artinya dari 100.000 menjadi ditambah lagi 50%, berarti 150.000. Nah, tentu untuk menghasilkan penjualan sebesar ini harga pokoknya tentu juga harus lebih tinggi kan ya, karena produk yang dijual lebih banyak. Jadi di sini dibutuhkan 120.000, maka didapatkan gross marginnya ya bertambah sebesar menjadi 30.000. Kemudian biaya finance-nya dianggap tetap. Kemudian kita sudah bisa mendapat, oke, sekarang kita dapat laba sebelum pajak adalah 24.000. Nah, tentu pajaknya akan bernilai lebih besar karena dikalikan dengan 24.000 ini, 25% dari 24.000. Jadi kita dapat 6.000, maka oke, keuntungannya bisa naik sampai 18.000. Jadi kalau ini di persentase kira-kira sebesar 71% gitu ya. Nah, ini kita catat dulu. Ini persentasenya, ini ke sini adalah 71%. Kemudian strategi kedua itu adalah mencoba menurunkan biaya admin begitu ya, biaya finance di sini disebutnya. Oke, jadi penjualannya tetap sebesar 100.000, kemudian tentu biaya pokoknya, harga pokoknya tetap 80.000, laba kotornya tetap 20.000, tapi kalau di sini kemarin biaya finance-nya 6.000 dengan berbagai upaya bisa berkurang hingga menjadi 3.000. Maka kita akan mendapatkan subtotal sebesar 17.000 atau laba sebelum pajak. Nah, kemudian dikurangi pajak berarti 17.000 dikali 25%, kita dapat 4.200. Nah, di sini di akhir kita mendapatkan laba bersihnya sekitar 12.750. Nah, kita lihat di sini ternyata strategi yang kedua ini
tidak jauh atau tidak lebih baik daripada strategi yang pertama begitu ya. Ya, meningkatkan penjualan 50% itu ya prestasi yang luar biasa begitu ya. Jadi masih di sini kita lihat lebih tinggi dari lebih tinggi strategi pertama benefitnya ataupun kontribusinya ketimbang strategi yang kedua. Kalau ini kita persentase 12.750 dikurangi 10.500 dibagi 10.500 dikali 100%. Kali ini kita dapat sekitar 21%. Nah, ini masih lebih kecil daripada strategi yang pertama. Nah, kemudian kita lihat di sini strategi yang ketiga, yaitu menurunkan biaya produksi. Meskipun turunnya hanya sedikit ya, 20%, tidak sebesar yang strategi pertama atau kedua sampai 50%. Di sini kita lihat ternyata meskipun dengan jumlah penjualan yang sama dengan yang di awal, yang strategi awal yaitu 100.000, kalau saja biaya pokoknya, biaya produksinya bisa turun sampai 20%, berarti 20% dari 80.000 ini sekitar 16.000, berarti kita dapat sekarang 80 kurangi 16, 64.000, maka gross marginnya masih cukup besar gitu ya, 36.000. Nah, kemudian di 36.000 dikurangi dengan finance cost-nya di sini tetap begitu ya 6.000. Nah, kita dapat subtotalnya atau penghasilan profit sebelum pajak adalah 30.000. Nah, dikurangi pajak sebesar 25% dari 30.000, kita dapat 7.500, maka kita dapat keuntungan yang masih besar ya, 22.500. Ini kalau dibandingkan dengan yang strategi pertama, ya lebih besar daripada strategi pertama. Nah, ini kalau kita persentase, di sini 10.500, 22.500, berarti hampir 100% ya. Ini kalau kita kurangin, kita akan dapat sekitar 114%. Nah, di sini kita lihat perbandingannya, ternyata meskipun hanya menurunkan biaya produksi sampai 20%, kontribusi yang dihasilkan itu ternyata lebih baik daripada si strategi yang pertama gitu ya. Berikutnya kita akan membahas lebih detail sebenarnya apa sih yang dilakukan atau scope dari pekerjaan seorang manajer operasional. Nah, secara umum pada dasarnya fungsi dasar manajer operasional itu adalah fungsi manajemen begitu ya, melakukan planning, perencanaan, organizing, mengorganisir, mengatur karyawan, leading atau memimpin tim, kemudian juga melakukan monitoring dan kontrol. Lebih detail terkait keputusan-keputusan yang dilakukan oleh manajer operasional, dalam acuan ini kita diperkenalkan dalam 10 keputusan strategis yang pada umumnya dilakukan oleh seorang manajer operasional. Nah, secara umum 10 hal ini atau secara mayoritas begitu ya akan kita bahas di perkuliahan ini. Berikutnya kita akan membahas lebih detail terkait operational atau operations management terkait produk berupa barang dengan produk berupa jasa. Mengapa penting untuk mempertimbangkan dua hal ini begitu ya, secara terpisah? Pertama kita lihat sejarahnya dulu. Sebelum-sebelumnya mungkin industri yang dikenal itu lebih ke industri manufaktur atau industri yang menghasilkan barang atau produk berupa barang. Nah, pada 3 dekade terakhir sejak internet booming, industri terkait jasa mengalami pertumbuhan yang
cukup signifikan begitu ya. Bahkan kalau bisa dibilang sangat signifikan bisa juga karena pertumbuhannya jauh mengalahkan industri manufaktur ataupun industri agrikultur. Nah, jasa itu sendiri kalau dicari definisinya itu dapat dipandang sebagai aktivitas dengan motif ekonomi begitu ya, untuk menghasilkan produk yang biasanya tidak berbentuk atau tidak ada bentuknya gitu ya. Nah, contohnya mungkin kayak pendidikan, hiburan, pemerintahan begitu, finansial ataupun kesehatan. Jadi di sini akan diperlihatkan bahwa kegiatan manajemen operasional pada manufaktur atau penghasil barang dengan jasa itu akan berbeda begitu ya. Jadi kalau bisa dibilang manufaktur itu memproduksi produk yang ada bentuknya, tangible begitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Bisa dipegang, bisa diraba, bisa dirasakan gitu ya. Bisa disentuh begitu. Sedangkan kalau jasa itu menghasilkan produk yang intangible atau tidak ada bentuknya begitu ya. Tapi bisa dirasakan manfaatnya. Nah, meskipun nanti aktivitas yang ada pada perusahaan manufaktur maupun penghasil barang dan perusahaan penghasil jasa itu akan berbeda secara detail. Jadi aktivitasnya detailnya akan berbeda. Tapi secara umum dia akan memiliki kategori-kategori aktivitas yang mirip begitu ya. Kemudian terlebih lagi begitu, kita sering menemui bahwa produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan seringkali berada pada spektrum yang sulit dibedakan. Apakah produk ini berupa barang atau jasa? Nah, kita bisa ambil contoh sederhana. Misalkan produsen smartphone begitu ya. Bisa Apple, bisa Samsung, bisa Xiaomi. Jadi kita bayangkan ketika kita membeli produknya, smartphone begitu ya. Nah, ini kan asumsi pertama, oh ini berupa barang begitu ya. Tapi coba kita telaah lagi, apakah keputusan Anda untuk memilih smartphone itu murni karena barang yang mutu atau kualitas barang yang dihasilkan? Mungkinkah ada pertimbangan Anda juga mempertimbangkan misalkan, oh saya memilih smartphone yang tipe ini karena aplikasi yang bisa digunakan lebih banyak daripada tipe yang lainnya, misalkan seperti itu. Atau misalkan, oh saya memilih smartphone ini karena layanan purna jualnya lebih baik begitu. Atau juga, oh harganya lebih rendah. Atau bisa juga harga jual kembalinya bisa lebih tinggi. Nah, apakah semua hal tersebut dapat dengan mengetahui semua hal itu, jadi kita apakah bisa menggolongkan smartphone ini pure penjualan barang, atau ada juga yang mempertimbangkan pembelian smartphone karena jasa dari misalkan jasa tadi ya, purna jual, servis, kemudahan menggunakan, update itu juga menjadi pertimbangan, di mana hal tersebut ya tidak dapat kita golongkan sebagai barang gitu ya, itu adalah bagian dari jasa. Nah, jadi begitulah terkait produk berupa barang ataupun jasa. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, di sini kita bisa lihat detail karakteristik dari jasa dan karakteristik dari barang begitu ya. Ya, silahkan dipelajari sendiri. Baik, baru bagian berikutnya kita akan membahas bagian penting dari operations management. Jadi seringkali perusahaan itu atau keberhasilan dari operation management dinilai dari seberapa produktivitas dari yang dihasilkan begitu ya.
Nah, jadi definisi produktivitas sendiri adalah rasio antara output dibagi dengan input. Produktivitas ini, ya seperti yang dikatakan sebelumnya, dia sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan performa suatu operasional perusahaan. Tapi terkadang memang ada kesalahpahaman antara yang disebut dengan produksi dengan yang disebut dengan produktivitas. Produksi itu menunjukkan jumlah output yang dihasilkan. Nah, produksi tidak dapat kita gunakan sebagai pengukuran efisiensi dari perusahaan, tapi produktivitas bisa digunakan. Oke, dapat dilihat di sini formula dari perhitungan produktivitas adalah jumlah unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah input yang digunakan. Jadi produktivitas atau productivity ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar proses improvement yang didapatkan. Misalkan dibandingkan productivity sebelum dilakukan proses improvement dan setelah dilakukan proses improvement. Productivity juga merepresentasikan jumlah output yang dihasilkan relatif kepada jumlah input yang digunakan. Berikutnya kita lihat contoh penggunaan perhitungan produktivitas. Di sini dicontohkan bagaimana kita menghitung produktivitas labor, begitu ya. Jadi rumusnya masih sama, yaitu jumlah unit yang diproduksi. Nah, di sini yang dipertimbangkan adalah inputnya dari faktor labor, yaitu labor hour. Jadi contohnya misalkan untuk memproduksi 1000 unit, 1000 unit itu dihasilkan dari 250 labor hour yang digunakan. Maka produktivitasnya dapat dihitung begitu ya, 1000 dibagi 250, maka didapatkan adalah 4 unit per labor hour. Sekarang ini disebut sebagai single factor productivity. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu ini, bagaimana kita mengetahui apakah produktivitas ini sudah baik atau tidak? Jadi untuk mendapatkan jawabannya tentu kita harus melakukan benchmarking juga, gitu ya. Kita tidak bisa 4 ini bagus, 4 ini tidak bagus sebelum kita lakukan benchmarking. Bisa jadi dengan produktivitas periode sebelumnya atau produktivitas pabrik yang ada di cabang lainnya atau produktivitas pesaing. Nah, kemudian pada prakteknya, perhitungan produktivitas mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perlu diperhatikan bahwa perhitungan ini, faktor-faktor yang menjadi input bisa jadi berbagai banyak hal gitu ya. Misalkan di sini ya hal ini disebut sebagai multifaktor productivity. Misalkan dari contoh yang tadi, output dibagi input begitu ya. Inputnya bisa berbagai macam. Bisa dari labornya, material yang digunakan, energi yang digunakan, capital yang digunakan, dan hal-hal lainnya. Nah, perlu diperhatikan bahwa karena perhitungan ini menggunakan penjumlahan dari faktor-faktor tersebut, maka seluruh unit dari faktor tersebut harus disetarakan begitu ya, unit pengukurannya. Biasanya ukurannya dalam jumlah uang begitu ya. Misalnya berapa US dollar atau berapa rupiah. Nah, hal ini juga dikenal dengan pengukuran ini juga dikenal dengan total factor productivity. Berikutnya kita akan mengambil contoh sederhana lagi ya, yaitu kita akan menganalisa produktivitas perusahaan bernama Collins Title, di mana diketahui perusahaan ini memiliki 4 staff yang bekerja 8 jam per hari dengan gaji $640 per hari dan overhead sebesar $400 per hari. Nah, pertama kita lihat dulu output yang dihasilkan, yaitu sejumlah 8 titles per hari. Maka secara sederhana kalau kita fokus pada labor productivity-nya saja, ya kita outputnya adalah 8, kemudian inputnya adalah 32 hour, yaitu 4 dikali 8, maka kita dapat labor productivity-nya adalah 0,25.
Nah, dicontohkan perusahaan ini akan menggunakan sistem baru begitu ya. Sistem baru di mana diketahui dengan sistem baru ini dihasilkan 14 titles begitu ya per harinya. Nah, ini yang ini output barunya. Kemudian tapi dia memerlukan overhead yang lebih besar yaitu $800 per harinya. Maka kalau dari perspektif labor productivity ya pengaruhnya mungkin di sini bisa dihitung seperti ini ya. Oke, dengan sistem baru berarti kita akan mendapatkan output 14 title per hari. Tapi secara labor hour ya masih sama 32, maka produktivitasnya dilihat meningkat begitu ya 4,375. Tapi bagaimana dengan produktivitas keseluruhan gitu ya, multi-factor productivity, karena di sini ada overhead juga yang berubah begitu. Maka kalau kita lihat dari multi-factor productivity, ya, kita lihat yang lama dulu ya. Kalau multi-factor ya kita inputnya tetap sama 8, kemudian outputnya tetap sama 8, tapi inputnya kita harus pakai yang setara, yaitu payroll cost yang merepresentasikan semua staff begitu, dan overhead yaitu 640 tambah 400. Maka kita dapat segini ya, 0,007. Untuk sistem yang baru, kita akan mendapatkan perhitungan yaitu sekarang outputnya jadi 14, overheadnya di sini jadi 800, maka 640 ditambah 800. Tapi kita di sini juga masih melihat bahwa oke, ternyata produktivitas multifaktornya pun masih lebih tinggi daripada yang lama. Terdapat 3 hal yang merupakan permasalahan yang dianggap atau yang sering dihadapi dalam pengukuran produktivitas. Hal pertama terkait bahwa produktivitas tidak memasukkan faktor kualitas dalam pengukurannya. Nah, kita ambil contoh jika kita menghitung produktivitas dari komputer, jumlah komputer yang dihasilkan. Misalkan 10 tahun lalu dengan jumlah produktivitas komputer yang dihasilkan saat ini begitu ya. Bisa jadi produktivitasnya bertambah untuk beberapa perusahaan, bisa jadi tetap begitu ya atau tidak bertambah. Tapi kalau segi kualitasnya kemungkinan besar akan meningkat yang tidak tercermin dalam perhitungan produktivitas gitu. Karena ya kita ketahui mungkin dulu teknologinya tidak se-advance sekarang, kualitas yang dulu ya tidak sejauh atau sebaik kualitas produk yang dihasilkan saat ini. Nah, kemudian selain itu yang kedua, mungkin ada beberapa faktor yang bisa saja belum diperhatikan sebagai input yang bisa meningkatkan atau mengurangi produktivitas. Oleh karena itu, pengukuran dari produktivitas, karena kita kehilangan faktor-faktor ini yang kita tidak ikutkan dalam perhitungan, bisa membuat perhitungan produktivitasnya menjadi bias. Yang ketiga ya berkaitan sebenarnya dengan yang pertama, yaitu terkait kekurangan dalam presisi pengukuran produktivitas. Dari studi literatur diungkapkan bahwa terdapat 3 variabel utama yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Yang pertama adalah adanya kontribusi dari pekerja atau labor, sekurang-kurangnya 10% terhadap peningkatan produktivitas per tahun. Kemudian yang kedua, kontribusi terkait adanya modal atau capital, sekurang-kurangnya dapat berkontribusi sampai 38% terhadap peningkatan produktivitas tahunan. Kemudian yang terakhir adalah manajemen atau bagaimana memanage suatu perusahaan, berkontribusi terhadap kurang lebih 52% peningkatan produktivitas tahunan. Berikutnya kita akan membahas bagaimana pada prakteknya perusahaan
dalam mengimplementasikan operation management bisa jadi menghadapi kesulitan, challenge, ataupun tantangan-tantangan tersendiri. Ya, pada prakteknya memang perusahaan dihadapkan pada tantangan ya pada setiap waktunya begitu ya. Jadi baik itu untuk mencapai kesuksesan ataupun mempertahankan kesuksesan. Nah, termasuk di dalamnya ketika mengimplementasikan operation management, seringkali juga ada hambatan yang sering ditemui. Nah, hambatan tersebut diantaranya dikategorikan seperti ini. Bisa jadi karena globalisasi, atau karena globalisasi tidak hanya memberikan akses terhadap pasokan ataupun customer dari pasar global begitu, tapi juga akan memberikan atau membuka kesempatan adanya kompetitor global yang masuk sebagai saingan. Kemudian hambatan atau challenge dari segi rantai pasok begitu ya. Akan ada tantangan bagaimana menentukan rantai pasok yang bisa mengimplementasikan operation management yang baik begitu ya, mensupport operation management yang baik. Kemudian adanya concern terkait keberlangsungan perusahaan baik itu dari faktor ekonomi, lingkungan maupun sosial. Kemudian ini demand saat ini begitu ya, sering ada tuntutan untuk mengembangkan produk dalam jangka waktu yang singkat. Jadi pengembangan produk dalam jangka waktu singkat juga akan merupakan salah satu challenge ya terkait operation management. Kemudian ada juga mass customization, yaitu produk yang makin personalized begitu, dan operasi lean begitu ya, lean operation juga merupakan salah satu topik yang sering dibahas terkait operation management. Nah, lebih detail terkait sustainability, kita bisa melihat banyak contoh kasus terjadi di mana perusahaan mengejar efisiensi biaya namun tetap ingin mendapatkan kuantitas atau kualitas yang maksimal. Nah, alhasil kadang-kadang mengesampingkan etika, social responsibility, dan sustainability. Jadi, sebenarnya untuk mengejar hal tersebut, operasional dari perusahaan tidak boleh mengesampingkan faktor-faktor seperti etika, tanggung jawab sosial, maupun tanggung jawab lingkungan kepada stakeholder, seluruh stakeholder. Di mana yang dimaksud dengan stakeholder di sini adalah semua entitas yang berkepentingan atau akan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, pihak-pihak ini bisa jadi dari customer, distributor, supplier, pemilik, investor, pegawai, dan komunitas.